Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Edisi kali ini bersama saya, Doni De Keizer. Pemirsa, menjelang debat perdana, elektabilitas kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden perlahan naik. Meski kenaikan belum signifikan, namun kedua kubu mengaku hasil survei sejumlah lembaga itu menjadi bagian dari evaluasi internal agar saat debat nanti, besok, hingga pemilihan nanti elektabilitas pasangan yang diusung terus mengalami kenaikan. Lantas seberapa besar elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres hingga seperti apa pengaruh hasil survei sejumlah lembaga survei memengaruhi calon pemilih? Dan beberapa hal ini yang akan menjadi diskusi atau materi diskusi kita dalam kesempatan Prime Time Talk kali ini. Bersama saya, Doni De Keizer, kami sudah hadirkan narasumber di studio. Yang pertama, Muslimin, analis politik Carta Politika. Kemudian Ferdinand Hutahayan, juru bicara BPN Prabowo Sandi. Dan Eriko Sotarduga, wakil ketua TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat bergabung Bapak-Bapak. Bang Ferdinand, apa kabar? Selamat malam. Sehat ya? Bang Eriko? Doni De Keizer. Mantap, sehat ya? Bang Muslimin, salam dari jauh ya? Merah putihnya itu. Merah oh iya, pokoknya merah putih. Gak usah bicara soal warna dulu lah Bang ya. Kita bicara tentang elektabilitas, ini penting ya. Dan nanti kita akan minta tanggung jawabnya beliau ini, Pak Muslimin ya, terhadap hasil survei. Tapi sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya juga ingatkan pemirsa, Anda bisa memberikan pertanyaan atau komentar terkait dengan tema diskusi kita malam hari ini. Silakan hubungi melalui media sosial Berita Satu atau melalui call center yang akan tayang di televisi Anda selama diskusi kita berlangsung. Dan pemirsa, dari sejumlah lembaga survei menyebutkan pasangan Jokowi Ma'ruf masih mengungguli pasangan Prabowo Sandi. Dan menurut Carta Politika, tingkat partisipasi calon pemilih hingga 2 Januari lalu menunjukkan lebih dari 70% sudah menentukan pilihannya. Sementara sisanya masih akan berubah dan tidak menjawab. Apa hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas capres-cawapres hingga langkah apa yang harus dilakukan untuk merebut suara calon pemilih dan bagaimana dengan tanggapan kedua kubu? Sudah ada rekan saya, Poppy Zedra, langsung dari Grand Studio yang akan menjelaskan informasi lengkapnya. Poppy, silakan. Ya, baik Doni dan juga pemirsa, benar sekali ya, kalau kita lihat dari hasil survei sejumlah lembaga, pasangan Jokowi Ma'ruf ini memang masih mengungguli pasangan Prabowo Sandi sejak keduanya ditetapkan sebagai pasangan Capres-Cawapres oleh KPU. Kita coba untuk memaparkan dan lebih dekat kepada Anda informasi dari hasil survei sejumlah lembaga hingga tanggapan kedua kubu. Di sana ada Bang Ferdinand, ada Bang Eriko juga nanti yang bisa melihat bagaimana apakah elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan sejumlah lembaga survei ini betul adanya dan apakah memang akan mendongkrak popularitas kedua calon capres dan cawapres kita. Kita lihat bagaimana elektabilitas dari capres dan cawapres. Ini adalah nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Ternyata memang ketika survei ini dilakukan oleh Carta Politika pada tanggal 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019 lalu, Jokowi Ma'ruf Amin masih mengungguli Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dengan angka 53,2%, sementara Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ini berada di angka 34,1%. Dan ada sekitar 12,7% yang belum menentukan. Tadi ini juga berdasarkan wawancara saya sore tadi bersama dengan Mas Yunarto Wijaya dari Carta Politika terkait apakah elektabilitas capres dan cawapres ini akan terus meningkat. Kita tidak tahu, kita tunggu saja nanti debat Capres-Cawapres besok yang memang diperkirakan akan menambah elektabilitas tersebut. Baik, selanjutnya kita lihat ini adalah dari LSI atau Lingkaran Survei Indonesia. Rasanya tidak lengkap ketika Carta Politika kita hadirkan, tapi lembaga survei lain juga tidak kita hadirkan. Survei dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018 dan angkanya hampir sama. 53,2% Joko Widodo Ma'ruf Amin mengungguli pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di 31,2% dan yang belum menentukan adalah 15,6%. Selanjutnya ini adalah apa yang dirangkum oleh Litbang Kompas dengan angka Jokowi Ma'ruf Amin tetap berada di atas Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno dengan 52,6%. Sementara pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno berada di angka 32,7% dan yang belum menentukan adalah 14,7%. Itu adalah yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Baik, selanjutnya kita lihat ini adalah yang memenangi Pilpres. Baik, ini sepertinya ada kendala teknis. Baik.
Oke, sepertinya kita ada masalah dengan kendala teknis dari sisi pemaparan data. Sementara saya kembalikan dulu ke Doni untuk sementara ini. Doni, silakan. Ya baik, Poppy terima kasih atas analisanya. Nanti kalau sudah ada pemutakhiran data, kita akan ketemu Poppy lagi ya. Kita lanjutkan diskusi kita dari Pak Muslimin dulu. Bagaimana Anda memverifikasi hasil riset atau survei yang dilakukan oleh Carta Politika, angka-angka tadi? Oke. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa Carta Politika melakukan survei ini pada rentang waktu 22 Desember sampai 2 Januari 2019, sekitar 10 harian. Nah, menunjukkan memang elektabilitas paslon nomor 1 masih unggul di atas dengan perolehan 53,2%, kemudian paslon nomor 2 34,1% dan undecided voters atau yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan sebanyak 12,7%. Nah, kalau kita lihat bagaimana tren elektabilitas paslon 1 dan 2 dari waktu ke waktu, kami melakukan survei di bulan April juga, di mana ketika itu Jokowi masih di 58,8, kemudian Prabowo Sandiaga Uno 30,0%. Kemudian di bulan Oktober kita uji, ada penurunan elektabilitas di Jokowi menjadi 53, kemudian Prabowo dari 30 naik menjadi 35,5%. Nah, tapi di 2 bulan terakhir, rentang waktu Oktober sampai Desember, kita lihat hampir kedua pasangan mengalami stagnasi elektoral. Jadi Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin posisinya masih sama 53%, kemudian di Prabowo juga demikian sekitar 34,1%. Jadi penurunan 1% masih batas ambang margin of error. Artinya kita ingin mengatakan bahwa di rentang waktu setelah penetapan calon justru ada stagnasi elektoral bagi kedua paslon. 2 bulan dilakukan kampanye belum menunjukkan bagaimana kampanye yang dilakukan dua paslon kemudian bisa menaikkan elektabilitas masing-masing pasangan. Ini juga bisa kita lihat bagaimana pengaruh beberapa isu yang dilontarkan tentunya adalah penantang. Dalam hal ini Prabowo Sandi. Kalau kita melihat pertarungan hari ini, bahwa seharusnya penantang kemudian sering menyerang, dan seterusnya, yang berpotensi kemudian menarik, menurunkan elektabilitas Jokowi dengan berbagai isu yang dilontarkan juga ternyata di survei kita belum menunjukkan signifikansi yang cukup berarti atas kenaikan elektabilitas Prabowo. Anda ingin mencoba mengatakan bahwa serangan-serangan yang dilakukan tanda petik selama ini ternyata tidak mampu mencuri suara atau angka dari Jokowi. Ya betul. Ma'ruf, ya. Jadi ada hal memang kalau kita lihat pertarungan dua tokoh ini sebenarnya pertarungan rematch. Artinya kita ingin mengatakan bahwa pasangan Jokowi kemudian Pak Prabowo ini adalah pertarungan yang kedua. Hampir kita bisa pastikan bahwa mereka punya pemilih yang loyal masing-masing. Pemilih Jokowi dari 2014, kemudian pemilih Prabowo tidak banyak perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, debat kemudian apakah bisa mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat misalnya perjalanan kampanye yang dilakukan masing-masing paslon, yang saya bilang tadi bahwa belum mempengaruhi elektabilitas. Karena memang tadi kedua kubu ini mempunyai pemilih yang masing-masing loyal. Stagnasi itu disebabkan karena pemilih loyal. Pemilih loyal bisa kita katakan karena 2 bulan kampanye yang dilakukan masing-masing paslon tidak ada perubahan. Nah, kalau itu tidak banyak berubah, berarti setelah misalnya debat besok ya kan dan seterusnya, paling cuma bisa bermain di angka undecided voters tadi. Ya, jadi ada hal yang harus kita lihat bahwa pertarungan yang selama ini terjadi banyak dilakukan oleh masing-masing pendukung sebenarnya. Belum banyak kemudian masing-masing paslon itu memaparkan visi, bagaimana mengadu gagasan. Nah, maka debat besok kemudian cukup berpengaruh, terutama pada pemilih swing voters. Karena tadi dari temuan kita 80% masing-masing paslon itu punya
strong voters. Artinya hampir 80% masing-masing pemilih di kedua kubu ini, kedua paslon ini tidak akan berubah pilihannya sampai pada hari H. Bagaimana mencuri yang 12%? Mencuri 20% plus kemudian ada swing voters dan undecided voters. Jadi masih ada peluang sebenarnya Pak Prabowo untuk mengejar ketertinggalan dengan bagaimana merebut swing voters. Nah, swing voters dan undecided voters kalau kita gabungkan tadi sekitar 25%, itu artinya debat itu bisa berpengaruh di pemilih swing voters dan undecided voters ini. Itu kan data berdasarkan hasil riset kan, dalam dunia politik tidak ada yang pasti. Betul. Sebelum itu kejadian gitu kan. Bang Ferdinand, komentar Anda. Silakan. Masih. Jadi begini, kami memang mencermati betul ya rilis-rilis dari kawan-kawan sahabat kami lembaga survei yang belakangan ini sangat rajin merilis hasil surveinya. Ada dua ya. Pertama, di satu sisi kami tidak menerima hasil survei itu secara mutlak. Di sisi lain, kami menerimanya sebagai bahan untuk evaluasi internal. Yang pertama memang kami melihat bahwa begini, andaikan survei ini benar, maka optimisme kami semakin besar. Kenapa demikian? Karena ternyata Pak Jokowi yang dulu menang sekitar 53% dengan klaim-klaim keberhasilan sekarang ternyata tidak mampu menambah elektabilitasnya. Ya, bahkan merosot dari tadinya awal-awal 58 sekian ya, bahkan sekarang merosot. Artinya klaim-klaim keberhasilan yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ternyata tidak mampu menambah elektabilitasnya tetapi malah menurun, dan ini berarti peluang dan optimisme bagi kami karena memang kami sendiri menyadari kemarin dalam 3 bulan itu kami masih turun dengan menyapa masyarakat dulu, menyapa masyarakat, menyerap aspirasi mereka, mendengar hati mereka, mendengar suara mereka, dan sekarang baru saatnya kami akan turun menjawab keluhan mereka yang sudah kami temukan di 1000 titik yang sudah dikunjungi oleh capres-cawapres kami. Dari kunjungan itu 1000 titik itu kami sudah menyerap apa harapan mereka, apa keinginan mereka, dan turun kami setelah ini akan menjawab itu. Maka dengan berarti belum all out sebelumnya nih? Bukan belum all out, tetapi kami ingin mendengar dulu, menyerap dulu. Nah, itu sudah kami lakukan di 1000 titik, maka turunnya sekarang ini dan periode 3 bulan ke depan sampai batas akhir Minggu Tenang, kami akan datang ke masyarakat dengan jawaban atas keluhan mereka. Nah, dengan ini nanti kami berharap seperti yang disampaikan sahabat kami dari Carta Politika tadi, yaitu undecided voters dan swing voters kemudian akan swing ke Prabowo Sandiaga. Karena memang biasanya undecided dan swing ini lebih cenderung memilih kepilihan baru daripada memilih kepilihan lama. Karena kalau mereka sudah kuat pilihannya, mereka tidak akan menjadi swing. Karena dia melihat sesuatu tidak begitu besar lagi harapan di petahana, di incumbent, tetapi dia ingin harapan yang lebih besar. Maka itu yang kami berikan nanti supaya swing voters ini yang sekitar 20% di Pak Jokowi bisa hijrah nanti ke Prabowo Sandi, dan juga undecided voters yang masih lumayan sekitar 15%-an ya, itu bisa nanti menjatuhkan pilihan akhirnya kepada Prabowo Sandi. Jadi Jadi kalau semua angka itu Anda ambil berarti Pak Jokowi lewat lah ya? Ya, Pak Jokowi lewat. Tetapi apa sih yang membuat Bang Ferdinand confident sekali? Oh ya, karena memang strategi kampanye kami itu ternyata berjalan dengan efektif. 1000 titik itu dikunjungi, belum memberikan janji-janji dan belum memberikan jawaban. Adapun jawaban yang diberikan selama ini masih normatif, ya, belum solusi yang konkret, yang nyata dari 1000 titik kunjungan. Nah, sekarang kan kami sudah melakukan evaluasi atas keluhan masyarakat itu. Kalau keluhan ini kami jawab dengan jawaban yang konkret nanti kunjungan berikutnya ini sampai 3 bulan ke depan, artinya masyarakat akan mendengar bahwa keluhan hati mereka, suara hati mereka kami jawab dengan perfect, dengan sempurna, dan tentu mereka akan memilih Prabowo Sandi karena jawaban yang kami berikan itu menjawab keluhan mereka. Nah, kalau Pak Jokowi akan sulit melakukan itu karena sekarang Pak Jokowi kan dengan klaim-klaim keberhasilannya ternyata elektabilitasnya tidak naik. Jadi Pak Jokowi akan sulit menemukan jurus baru memberikan harapan kepada masyarakat. Karena dia sudah dilihat sebagai orang yang tidak bisa lagi memberikan harapan. Nah, tentu undecided voters dan swing voters akan mencari harapan baru di tokoh baru. Nah, ini seperti masalahnya itu. Jurusnya apa nih Bang Eriko? Inilah belum apa-apa Bung Ferdinand, ini Mas Doni de Keyser ini Mas Muslimin langsung dia memanaskan suasana. Pakainya merah putih tapi dipanaskan ya suasana. Padahal kita dari tadi sejuk-sejuk aja ya. Jadi begini, menarik ya. Saya mau kita berbagi mengenai ilmu statistik, ilmu apa namanya ini, riset, survei ya. Kalau dilihat sebenarnya Mas Doni, Mas Muslimin dan juga Adinda Ferdinand, sebenarnya hasil survei ini tidak berbeda jauh. Coba lihat hasil selisihnya, itu masih dalam batas margin of error.
margin of error itu kan di seputaran 2,5 sampai 2,9%. Boleh dilihat. Iya. Catatan saya segitu. Jadi LSI 54, 32, ini 50 berapa? 53, 52 dengan 33. Nah, semua itu di angka between 20% selisihnya. Plus minus tingkat margin error. Dengan tingkat kepercayaan kurang lebih ini 95% ini ya. Jadi tidak ada hasil survei yang salah pada saatnya. Saatnya tadi survei kan 22 Desember sampai 2 Januari. Ya. Jadi kalau diadakan pertarungan 22 Desember sampai 2 Januari, hasilnya seperti itu. Tapi pertarungan kan 17 April, bukan 22 Desember sampai 2 Januari. Kan ini bisa beda juga kan hasilnya nanti kan? Nah, apa yang saya dapatkan dari kesimpulan dari semua survei ini? Bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, Mas Doni De Keyser. Apa kecerdasannya? Lihat, perhatikan, yang belum menentukan pilihan itu antara 12,5% sampai 17%. Tidak banyak lagi. Tapi ada catatan yang perlu juga dijelaskan Mas Muslimin di sini. Kalau ini disurvei, bahwa belum tentu pemilih pasangan yang Pak Ferdinand ini, bahwa itu sudah 100%. Itu juga masih di seputaran antara 70-80%. Jadi sama lah ya. Di kami sendiri juga, di PDI Perjuangan kurang lebih 90%. Di lain kurang lebih 70-80%. Jadi average masih 80-85%. Jadi kalau kita hitung secara statistik, sebenarnya ada suara yang diperebutkan antara 15-35%. Ini sebenarnya yang masih diperebutkan sampai bulan April. Masing-masing dong ya? Masing-masing. Sampai 32. Nah, kenapa saya sampaikan tadi bahwa ini masih belum? Betul sekali. Inilah kecerdasan masyarakat kita sebenarnya kalau kita mau melihat. Mereka belum melihat ada satu aksi yang nyata. Dari calon. Itu satu. Bahwa belum ada sesuatu yang misalnya menimbulkan, ini kan masih sekarang hoax, masih sekarang main di sosial media. Nah, kemudian juga calon legislatif. Seperti kami ya, dari PDI Perjuangan, dari partai-partai yang berkoalisi untuk Pak Jokowi. Itu rata-rata baru di Januari ini mereka akan meningkatkan speednya. Kan berarti begitu. mesin partai nggak bekerja maksimal dong? Siapa bilang? Ingat, ini 7 bulan. Yang biasa dilakukan selama ini adalah 3-4 bulan. Jadi pengenalan-pengenalan sosialisasi iya. Tapi ini masifnya, door to door, ini akan dilakukan mulai Januari. Jadi nanti Mas Muslimin, kalau nanti ini survei dilakukan di akhir Januari, atau katakan di awal Februari nanti, pasti sudah berbeda. Yakin banget Bang Eriko? Yakin. Karena kenapa? Ini mesin yang di sana yakin, di sini juga yakin. Siapa yang berpeluang untuk merebut sampai 30%? Nah, saya tidak mau seperti adik saya Ferdinand Hutahayan yang dulu, kan dulu kami bersama-sama ini. Ya mungkin ada yang tidak barang. Kalau kan di sini enggak sah-sah saja kan. Misalnya enggak pas di sini mau pindah kan boleh-boleh saja kan. Karena saya dulu di sana makanya saya tahu apa yang mereka lakukan. Jadi namanya demokrasi. Ya, demokrasi karena mungkin memang di sini tidak bisa mengakomodir untuk hal-hal yang ini ya bisa saja kan berpindah kan enggak salah seperti itu ya. Nah, ini nanti akan terlihat setelah ini bagaimana. Nah, siapa yang lebih unggul? Siapa yang lebih masif? Siapa yang lebih serius mendekati rakyat? Makanya saya sampaikan tadi, disinilah kuncinya bahwa masyarakat Indonesia itu sudah sangat cerdas. Oke, tapi satu hal yang harus saya akomodir, kita akan rehat sejenak. Rehat dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak sekalian. Ini kan bisa. Mas Doni tadi yang memanaskan. Kami adem-adem aja ya. Bisa-bisanya abang aja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk segera kembali sesaat lagi.